Audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan sosok sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah Bapak Bathara Sianturi, CEO Citi Indonesia yang telah mengabdi 30 tahun di Citibank. Dia adalah pria Indonesia pertama yang berhasil menjabat sebagai CEO Citibank Hongaria dan Filipina. Dia berani terbang jauh untuk mendapatkan pengalaman berharga berkarir di negeri orang. Seperti apakah kisah suksesnya? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo Pak Bathara, selamat siang. Selamat siang. Ya, kita langsung aja wawancara ya Pak ya. Mengenai perkembangan Citibank yang telah 50 tahun di Indonesia. Ya. Nah, kira-kira poin-poin keberhasilan penting apakah yang bisa di-sharing? Saya rasa kalau kita melihat 50 tahun ke belakang, di mana Citibank di Indonesia dimulai di tahun 68 ya. Kita bisa men-summarize ini menjadi dua, yaitu yang pertama mengenai talent, di mana sebagai institusi Citi Indonesia mencetak bankir-bankir handal selama 50 tahun di Indonesia ini, yang sekarang sudah banyak bekerja di dalam dunia profesional baik di perbankan maupun di dunia swasta maupun juga di public sector. Yang kedua adalah mengenai innovation. Innovation adalah DNA daripada Citi. Dan selama 50 tahun ini Citibank memberikan banyak sekali innovation baik di institutional banking maupun di consumer banking. Jadi baik itu di dalam bentuk transaction banking ataupun digital banking ataupun ATM ataupun kartu kredit, inovasi-inovasi itu akan terus berkelanjutan, tidak hanya sampai sekarang 50 tahun tapi 50 tahun yang akan datang juga. Oke. Berarti banyak hal yang telah diberikan selama ini ya Pak Betul. Bathara. Lalu leadership management, strategi apakah yang Bapak lakukan setelah menangani Citibank sejak Juni 2015 ya? Ya. Tahun ini saya 30 tahun dengan Citibank dan kita melihat bahwa Citi yang beroperasi di 100 negara sebetulnya memberikan banyak sekali kesempatan berkarir di 100 negara ya, technically. Dan bagi saya yang 30 tahun, 18 tahun saya berkarya di Citibank Indonesia dan 12 tahun di Citibank luar negeri, di Australia, di Hongaria, dan di Philippines. Sehingga itu memberikan juga wawasan yang lebih besar lagi, more globality, outlook. Sehingga bagi saya sebagai pemimpin dari Citibank di Indonesia ini, keinginan saya adalah bagaimana memberikan global banking yang dimiliki oleh Citi ini untuk lebih lagi berkontribusi kepada Indonesia, baik dalam bentuk content, konteks, solution, innovation. Lalu pandangan Pak Bathara sendiri terhadap dunia perekonomian sampai akhir tahun seperti apa? Indonesia presents a big challenge and also opportunity, ya. Ya, karena Indonesia itu adalah negara yang besar, 250 juta penduduk, 17.000 dari kepulauan. Tapi Indonesia juga is a 1 trillion GDP economy, ya, karena GDP kita sudah lebih daripada 1 triliun. Dan juga kita adalah investment grade country, ya, baik itu lewat Fitch, S&P maupun Moody's. Sehingga ini memberikan satu peluang bagi Indonesia bagaimana menjadi economic powerhouse, ya, baik di ASEAN maupun di Asia, sehingga Indonesia menjadi satu destination investment yang menarik. Dan at the same time kita juga ingin company-company kita, local corporates juga bisa ekspansi keluar, ya, menjadi new Indonesian champions seperti Huawei, seperti Samsung, menjadi kebanggaan Indonesia di luar negeri juga. Lalu setelah melihat perkembangan selama ini, kira-kira pasar Indonesia bagi Citibank peluangnya masih besar kan? Sangat besar karena Citibank di Indonesia merupakan salah satu market yang penting di ASEAN, salah satu market yang penting di Asia. Ya. Kita mempunyai consumer banking, commercial banking, institutional banking, dan juga memberikan juga banyak sekali new innovation, apalagi dalam era digitization.
Sehingga baik digitization di institutional banking ataupun digitization di consumer banking, kita rasa di kemudian hari akan memberikan lebih banyak lagi nilai-nilai tambah untuk perbankan di Indonesia. Ya. Apakah urat nadi atau produk maupun program yang terpenting bagi Citibank yang menjadi pemasukan terbesar? Saya rasa Citibank sudah move dari product centric menjadi client centric, ya. Sehingga yang penting adalah menjadi be the best for our clients, menjadi yang terbaik untuk nasabah-nasabah kita. Dan di era yang sekarang yang namanya nasabah itu sebetulnya definisinya agak besar ya, karena bukan lagi shareholder tapi stakeholders, ya. Apakah itu nasabah, apakah itu regulator, apakah itu juga klien dan lain-lain, itu kita harus terus memberikan nilai-nilai tambah baik di institutional banking maupun di consumer banking. Sehingga kita melihat yang penting adalah memberikan nilai tambah, memberikan konten, memberikan solution, memberikan konteks kepada nasabah kami. Melihat maraknya perkembangan teknologi, apakah terobosan teknologi yang akan diterapkan Citibank ke depannya? Kita melihat bahwa ada evolusi dalam teknologi in banking. Dulu eranya disebut era kompetisi, masing-masing berkompet antar bank. Jadi masing-masing buka cabang sendiri, masing-masing bikin ATM sendiri. Ya, kemudian era kompetisi itu disusul dengan era competition, compete and cooperate. Ya, mulai open system. Mulai ada namanya ATM network, ya, masing-masing sharing, ya. Sekarang dari competition itu sekarang kita memasuki satu era yang disebut collaboration. Sekarang kolaborasi itu bukan hanya dari bank dengan bank, tapi bank dengan fintech, bank dengan e-commerce, ya. Bagaimana masing-masing bisa memberikan kontribusinya sesuai dengan core competence-nya, sehingga kolaborasi ini apakah bank dengan player seperti Gojek, Traveloka itu menjadi satu sinergi yang baik dan ujung-ujungnya memberikan yang terbaik untuk nasabah kami. Ya. Jadi bagi para perusahaan bank sebenarnya e-wallet ataupun seperti T-Cash, GoPay itu bukan merupakan suatu ancaman. Saya rasa itu jadi complementary ya. Kalau kita ngelihat di Indonesia tentang banking penetration, ya. Bank tidak mungkin bisa kerja sendiri ya untuk menaikkan penetrasi perbankan untuk 250 juta. Ya. Sehingga kita memerlukan every sector, memerlukan sektor telkom di mana lebih banyak telepon mobile daripada penduduk di Indonesia, ya. Mungkin sekitar 300 juta mobile phone di Indonesia, lebih besar daripada penduduk. Dan kita memerlukan player-player seperti e-commerce, fintech. Jadi masing-masing saya rasa mempunyai peran sendiri-sendiri. Yes, dan nobody can do it alone. Sekarang ini kan dunia maya. Bagaimana dengan kejahatan dunia maya yang telah diproteksi oleh Citibank supaya semakin aman untuk para nasabah? Ya, cyber security merupakan sesuatu yang akan terus menjadi area fokus daripada Citibank. Karena ujung-ujungnya nasabah ingin kenyamanan dan security. Ya. Jadi ada balance antara nyaman, kemudahan bertransaksi, dan security. Nah, delicate balance ini yang harus terus difokuskan dan investasi daripada Citibank globally on cyber security sangat besar. Dan ini merupakan satu investment yang berkesinambungan ya, karena teknologi ini makin canggih, tapi kejahatan juga makin canggih. Penjahatnya juga jago. Betul, betul. Jadi kita selalu have come to the latest technology sehingga kita bisa protect the weakest link, ya, in the ecosystem. Itu aja. Ya, jadi semuanya saling membantu dan aman bertransaksi di era global trotter ya. Betul. Sekarang ini kan semua bisa bertransaksi dimanapun. Betul. Kemudian mengenai legacy ke generasi muda, setelah menandatangani MOU dengan Bappenas ya, yang fokus di generasi muda dan juga CSR Citibank juga antara lain fokus di generasi muda. Ya, program CSR Corporate Social Responsibility dari Citibank memang sangat fokus kepada youth population. Kita fokus on financial education, financial literacy, dan juga youth economic progress dan micro entrepreneur.
khusus untuk Youth Economic Progress ini kita concern bahwa generasi muda ini adalah merupakan generasi yang sangat produktif, ya, karena Indonesia mempunyai bonus demografi yang besar. Tapi ya kalau umpamanya youth economic segment ini tidak mempunyai pekerjaan yang baik, yang bisa berkontribusi kepada ekonomi Indonesia, itu akan present social problem. Sehingga youth economic opportunity, bagaimana Citi melalui program Citibank Peka, peduli dan berkarya, itu bisa berkolaborasi dengan NGO untuk membantu youth economic, recovery dan youth economic opportunity untuk Indonesia. Termasuk entrepreneurship untuk mereka? Termasuk entrepreneurship, termasuk pelatihan, termasuk kesempatan bekerja. Ya. Jadi kalau di Citibank Peka itu peduli berkarya yang diluncurkan kalau salah sekitar dari tahun 1998, kita sudah berkontribusi sekitar 10 juta dolar, ya, dan 90% daripada staf kita sudah menjadi volunteer, ya. Dan itu merupakan satu hal yang ingin kami terus lakukan, bagaimana menjadi makin relevan, ya, untuk di community ini. Setelah 30 tahun di dunia sebagai bankir, ya, Pak Batara, menurut Bapak faktor tersulit apakah sebenarnya yang pernah Bapak alami? Saya rasa kita melihat banyak, kadang-kadang kita menemui kesulitan, menemui challenge, ya. Tapi yang penting paradigmanya, ya. Paradigmanya ini gini, apakah kita melihat krisis in opportunity atau opportunity in crisis gitu, ya. Jadi kalau kita positive thinking, kita melihat krisis atau challenge ini menjadi satu tantangan untuk lebih maju lagi. Ya, karena masalah akan selalu ada, ya. Ya, masalah itu selalu ada. Bagaimana kita bisa turn around challenge itu menjadi opportunity. Ada satu buku yang disebut yang berjudul A Complaint is a Gift. Ya, satu umpamanya komplain itu merupakan actually satu gift, ya, satu hadiah untuk bisa mengimprove diri kita sendiri, ya. Masukan itu kita turning around, bagaimana menjadikan yang negatif menjadi positif, itu aja. Ya, bagus untuk pelajaran berharga. Betul. Supaya bisa sukses sebagai CEO dan juga di keluarga, kira tips dari Pak Batara bagaimana? Ya, banyak yang bilang ada work-life balance, ya. Tapi saya sangat percaya bahwa work-life balance itu kan pribadi, ya. Ada yang suka di kantor 8 jam, ada yang suka di kantor 10 jam. Tapi yang penting adalah di era yang sekarang ini, kita tidak melihat itu sebagai sequential, ya. Karena kalau kita 10-12 jam di kantor, ya kita kan bisa lihat WhatsApp kita, ya. Kita create WhatsApp keluarga, ya, kita bisa telepon, kita bisa melalui video chatting, ya. Jadi saya rasa yang penting adalah focus on our work and make sure yang work itu, pekerjaan itu is your passion. Sehingga kalau your work is your passion, then you're having fun, ya. Sehingga ada pepatah mengatakan time flies when you're having fun, ya. Kalau kita melakukan, nggak terasa, waktu itu nggak terasa kalau kita melakukan pekerjaan yang merupakan passion kita, itu aja. Dan itu menjadi tips untuk para generasi muda, ya. Yeah. Jadi bagaimana Pak Batara, kadang kita tuh suka salah memilih jurusan waktu kuliah. Tapi once itu sudah kita lalui, sebenarnya kita bisa mencari pekerjaan yang tepat itu harus, ya, dari awal. Ya, saya rasa kalau kita belajar tidak akan ada yang hilang, ya. Saya belajar 9 tahun di Amerika. Saya mendapatkan 4 gelar. 3 gelar yang pertama itu semuanya dalam bidang teknik. Ya. Kimia teknik, polymer science, kemudian saya dapat master di kimia teknik lagi. Tapi 7 tahun pertama itu saya nggak berapa happy, ya, karena saya merasa kimia teknik ini bukan panggilan saya. Baru 2 tahun terakhir saya banting setir dari kimia teknik menjadi MBA, ya, di finance. Tiba-tiba saya menemukan habitat saya in banking. Tapi apakah 7 tahun di kimia teknik itu hilang? Enggak juga. Tidak juga. Karena 7 tahun itu mendidik saya menjadi seorang insinyur yang sangat structured,
yang sangat disiplin, sehingga mungkin gaya manajemen saya itu agak sedikit seperti seorang insinyur yang sangat structured gitu. Jadi itu malahan memberikan komplimen ya untuk background finance saya itu. Bisa sampai dipercaya menjadi CEO ya di beberapa Citibank di luar negeri. Seperti apa supaya kita juga bisa menjadi seperti Bapak? Saya rasa you have to be passionate and then mesti punya energi yang tinggi ya, and you have to dream big ya, supaya tidak bosan ya. Kalau umpamanya kita 30 tahun, saya 30 tahun di Citibank ya kan. Kenapa saya nggak bosan? Karena ya saya pindah-pindah Indonesia, Australia, balik ke Indonesia, ke Hongaria, kemudian ke Filipina. Ya. Menjadi CEO di sana. Ya, menjadi CEO di Filipina dan di Hongaria. Ya. Sehingga itu merupakan satu challenge yang baru. Ya. Sehingga kita memberikan yang terbaik. Kalau umpamanya company ini seperti Citibank ada di 100 negara, technically memberikan sebetulnya opportunity untuk bekerja di 100 negara. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk pribadi dan juga untuk karir, ya, sehingga kita bisa memberi yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Waktu pengalaman di Hongkong, Pak, di sana kan juga Bapak harus memimpin banyak orang-orang lokal. Yeah. Bapak dari Indonesia, ada adaptasi awalnya seperti apa? Mungkin nggak gampang ya, karena saya membawa istri dan 3 anak saya ke sana. Kita 8 tahun di situ, ya. Tapi yang saya rasa salah satu kriteria yang penting untuk menjadi seorang globalist, ya, global banker, global professional adalah adaptability on culture. Jadi bisa adapt kepada local culture dengan baik. Jadi kalau kita melihat ekspatriat yang sukses, itu biasanya yang sangat bisa adaptable, dapat menyesuaikan dengan kultur lokal. Sehingga acceptance-nya cepat, acceptance-nya itu dengan baik, sehingga dia bisa memberikan nilai tambah kepada local culture di mana dia bekerja. Oke, berarti kesuksesan itu menurut Pak Batara ada berapa hal? 3 hal, IQ, EQ, SQ. Ya, saya pernah bilang bahwa bottom line yang pertama-tama kita harus kompeten. Ya, kompeten itu biasanya related kepada IQ kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang disebut EQ. Ya, sesudah IQ, but EQ, emotional quotient. Emotional quotient itu adalah mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Ya. Jadi kita harus pertama-tama tahu diri kita ini siapa, keterbatasan kita itu apa, kemampuan kita itu apa, strength, weakness kita itu apa. Kemudian kita mesti tahu lingkungan kita, baik atasan, baik teman-teman sekerja maupun bawahan. Kalau saya rasa kalau itu antara IQ dan EQ itu di-combine, itu saya rasa nanti akan bisa membuat, memudahkan lagi untuk karir. Sehingga mereka selalu katakan, ada pepatah, kalau nggak salah dari Zig Ziglar, mengatakan, it is not your aptitude, ya, but it is your attitude that will determine your altitude. Ya. Jadi bukan soal kompeten, tapi attitude kita, ya. Jadi EQ kita yang akan menentukan ketinggian karir kita. Bagaimana supaya bisa sukses di masa tua? Persiapan apa yang Bapak? Saya rasa just enjoy the journey. Ya. Kalau umur 20, enjoy being 20s. Umur 30, enjoy being 30s. 40, enjoy being 40. Enjoy being 50, enjoy being 60. Karena kalau saya lihat look back, masing-masing masa itu ada role-nya masing-masing kok. Ya kan? Kalau umpamanya kita setiap dekade itu, kalau kita umur 50 seperti saya umur 58, ya, ada ekspektasi untuk seorang yang berumur 58, ya kan? Mimpi selalu ada ya? Selalu ada. Nanti kalau masuk umur 60, pasti ada ekspektasi juga, ya kan? Jadi just enjoy the journey and then celebrate along the way. Jadi kalau 20 tahun, celebrate being 20. 30, celebrate, dinikmati. Then it's fun. The journey is fun. Perjalanan itu menjadi lebih nyaman, lebih interesting, lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Itu mungkin di masa tua kita harus jaga kesehatan ya? Harus. Supaya tidak panen penyakit. Harus. Saya rasa itu penting sekali. Ya, jadi jaga diet dan banyak olahraga ya. Banyak olahraga. Betul. Oke. Terima kasih Pak Batara. Terima kasih, Ali. Bincang-bincangnya semoga sangat bermanfaat Terima kasih. para audiens kita. Ya.
Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini dengan sosok sukses yang menginspirasi bangsa. Semoga apa yang disampaikan dan diceritakan oleh Bapak Bathara Sianturi, CEO Citi Indonesia, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Untuk kisah lengkapnya bisa kita baca dalam website Men's Obsession, dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Men's Obsession. Salam sukses dari Men's Obsession.